Gempar, warga jagat maya dan tukang gosip kampung yang terhormat kembali dikejutkan oleh sebuah penemuan yang sangat menggemparkan. Seorang wanita janda tua peyot yang berusia lebih dari 100 tahun ditemukan dalam keadaan hamil dan tak berdaya, terbaring lemah di gubuk reyotnya. Tak ada yang menyangka, dalam kondisi mengenaskan tersebut, ia hanya ditemani oleh seekor monyet. Namun yang lebih mengerikan, kabarnya ia terusir dari rumah warisan oleh menantunya yang kejam, Pukyawati. Menantu yang berhasil menguasai rumah tersebut dan menghasut suaminya untuk membenci ibu kandungnya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi pada wanita ini? Kenapa ia bisa berada dalam keadaan seperti itu? Simak terus kisah misteri ini hingga akhir. Pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan pembaruan selanjutnya. Di sebuah desa kecil bernama Desa Butuh Kajung, tepatnya di Dusun Karas Muncrat, hidup seorang nenek tua bernama Pukiem. Nenek Pukiem adalah sosok yang sederhana, tegar, dan penuh kasih. Sejak kepergian suaminya, kakek Sugiono Wedus Gembel, hidupnya penuh tantangan dan cobaan. Kakek Sugiono adalah satu-satunya tumpuan keluarga, dan setelah kematiannya, beban hidup jatuh sepenuhnya pada Pukiem. Ia harus berjuang seorang diri, merawat dan membesarkan anak semata wayangnya, seorang pemuda bernama Udin Kajung Lasona Malampe. Udin Kajung adalah anak yang selalu mengasihi ibunya. Ia tahu betul betapa berat perjuangan ibunya untuk membesarkannya, hingga ia rela mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Mereka menjalani hari-hari yang berat dengan keikhlasan, menjalani setiap cobaan dengan penuh sabar, meskipun kehidupan mereka makin hari makin susah, bahkan sekadar untuk makan pun seringkali sulit. Namun, di tengah kesulitan hidup yang menjerat, suatu hari mereka menemukan sebuah rahasia yang mengubah segalanya. Di sudut rumah tua yang hampir roboh, Pukiem menemukan sebuah peti tua yang pernah ditinggalkan kakek Sugiono. Ketika peti itu dibuka, betapa terkejutnya mereka saat melihat isinya. Peti itu berisi harta peninggalan kakek Sugiono, emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya yang tak pernah mereka bayangkan. Harta peninggalan itu seolah memberikan mereka kehidupan yang baru. Selama bertahun-tahun, kehidupan mereka berubah drastis. Mereka tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Pukiem dan Udin Kajung kini hidup dengan berkecukupan, bahkan kaya raya di Desa Butuh Kajung. Dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka bisa membantu warga sekitar yang kesulitan. Pukiem tetap hidup sederhana, tak ingin larut dalam kemewahan. Baginya, harta hanyalah titipan yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Udin Kajung yang dulu miskin kini menjadi sosok terpandang di desa. Namun, meskipun ia sudah berkelimpahan harta, ia tak pernah melupakan akar hidupnya. Ia tetap berbakti pada ibunya, memberikan segala yang terbaik untuk Pukiem. Setiap hari, ia memastikan ibunya hidup nyaman, dihormati, dan mendapatkan segala kasih sayang yang ia miliki. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada awan gelap yang mulai menyelimuti kehidupan mereka. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kebahagiaan dan kemewahan, kehidupan nenek Pukiem dan anaknya, Udin Kajung, mulai berubah drastis. Awalnya, semua terlihat sempurna. Mereka adalah keluarga yang harmonis, dihormati di Desa Butuh Kajung, dan selalu menjalani hari-hari mereka dalam kehangatan keluarga. Udin Kajung adalah anak yang penuh bakti, yang tak pernah absen memberikan perhatian kepada ibunya, dan Pukiem merasa tak ada yang bisa mengalahkan kebahagiaan saat melihat anaknya tumbuh menjadi sosok yang begitu setia pada keluarga. Namun, hidup tidak selalu seperti yang terlihat di permukaan. Sebuah peristiwa mengguncang keluarga itu, membuka luka yang tak terbayangkan. Ketika Udin Kajung akhirnya memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik bernama Pukyawati. Wanita yang memiliki senyum manis dan paras anggun, serta mampu memikat hati Udin Kajung sejak pandangan pertama. Udin Kajung jatuh cinta pada Pukyawati, dan tanpa ragu, ia menjadikan Pukyawati bagian dari hidupnya. Sayangnya, Pukiem merasakan sesuatu yang berbeda. Di balik kecantikan dan pesona Pukyawati, hati kecilnya terasa tak tenang. Nenek Pukiem yang selama ini hidup dengan insting keibuan yang tajam, mulai merasakan firasat buruk, seolah ada ancaman tersembunyi yang akan mengubah hidupnya dan kehidupan Udin Kajung. Namun, ia tak pernah berani mengungkapkan rasa itu, karena ia hanya ingin anaknya bahagia, tak peduli seberapa besar ketakutannya. Ia menahan diri, menutup mulutnya rapat-rapat demi kebahagiaan Udin Kajung. Hari demi hari berlalu dan Pukiem mulai menyadari ada perubahan pada anaknya.
Udin Kajung yang dulu selalu berbakti, kini mulai menjauh darinya, terpengaruh oleh bisikan dan desakan halus dari istrinya. Pukiawati ternyata memiliki ambisi yang tak terlihat di permukaan. Perlahan, wanita itu mulai menunjukkan sifat aslinya, sebuah sifat yang jauh berbeda dari anggapan Pukiam maupun orang-orang di desa. Pukiawati, dengan cara yang sangat halus dan manipulatif, mulai menguasai hati Udin Kajung. Ia membisikkan kata-kata yang membuat Udin Kajung meragukan ibunya sendiri. Ia memutarbalikkan kenyataan, meyakinkan Udin Kajung bahwa kekayaan yang mereka miliki adalah hasil kerja keras mereka sendiri, dan bahwa Pukiam hanyalah seorang tua renta yang seharusnya tidak ikut campur lagi dalam kehidupan mereka. Perlahan-lahan, Pukiawati membangun tembok di antara Udin Kajung dan ibunya. Nenek Pukiam yang dulu begitu dihormati dan dipuja oleh anaknya, kini seringkali diperlakukan dingin, bahkan mulai dijauhi oleh Udin Kajung. Waktu berlalu, dan Pukiam merasakan hatinya hancur sedikit demi sedikit. Ia menyaksikan anak yang dulu selalu ada untuknya kini menjauh, seolah-olah ia tak lagi berarti. Sakit hati dan kecewa mengisi hari-hari tuanya, tapi Pukiam tetap tegar, berusaha menerima keadaan itu dengan ikhlas. Dalam kesendiriannya, ia sering menangis, memohon agar Tuhan memberi pencerahan kepada anaknya. Ia merindukan kasih sayang Udin Kajung, merindukan kehangatan keluarga yang dulu mereka miliki. Namun, rasa rindunya tak pernah terjawab. Puncak dari penderitaan Pukiam datang ketika Pukiawati mulai mendesak Udin Kajung untuk mengambil alih seluruh harta keluarga. Ia mendesak agar Udin Kajung mengusir Pukiam dari rumah, mengatakan bahwa Pukiam sudah terlalu tua dan hanya menjadi beban bagi mereka. Awalnya, Udin Kajung menolak, tetapi tekanan Pukiawati semakin hari semakin besar. Dengan hati yang berat dan kebimbangan yang menyakitkan, Udin Kajung akhirnya menuruti keinginan istrinya. Pukiam diusir dari rumah yang sudah ia tempati puluhan tahun, rumah yang penuh dengan kenangan bersama suami dan anaknya. Di suatu pagi yang kelabu, dengan tangisan yang tak terdengar, nenek Pukiam melangkah pergi dari rumahnya sendiri. Dengan tubuh yang renta dan lemah, ia meninggalkan rumah besar yang kini menjadi milik anak dan menantunya. Ia tak membawa apapun, selain pakaian yang melekat di tubuhnya. Langkah-langkahnya gontai, namun ia tetap berjalan menjauh, merelakan rumah dan hartanya yang selama ini ia anggap sebagai harta warisan berharga. Ia menemukan tempat berteduh di sebuah gubuk reyot di pinggir desa, ditemani kesendirian dan kenangan yang menghantuinya. Hanya seekor monyet yang ia temukan di sekitar tempat itu yang menjadi teman setianya, menyaksikan air matanya yang tak pernah berhenti mengalir. Setiap malam, ia terjaga dalam kegelapan, merindukan sosok anaknya, berharap ada sedikit kasih yang tersisa dalam hati Udin Kajung untuknya. Namun, hari demi hari berlalu tanpa ada kabar dari anaknya. Kesunyian semakin dalam, dan penderitaan Pukiam terasa semakin menyesakkan. Hidupnya kini adalah kisah pilu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang ibu yang telah memberikan segala-galanya untuk anaknya, namun berakhir sendirian, tanpa cinta dan perhatian. Di dalam gubuk reyot itu, hari-hari nenek Pukiam dipenuhi kesedihan yang mendalam. Kenangan masa lalu menghantui setiap detik hidupnya, membayangi tiap sudut ruangan sempit itu. Ia masih bisa merasakan suara tawa Udin Kajung kecil, masih teringat betapa Udin Kajung dulu selalu berlari kecil kepadanya, memeluknya dengan hangat. Kini, semua itu terasa seperti mimpi yang sudah jauh menghilang. Seakan anak yang dulu begitu menyayanginya telah berubah menjadi sosok asing yang tak lagi peduli. Di setiap malam yang sunyi, nenek Pukiam sering duduk termenung sambil memandangi langit dari sela-sela genting gubuknya yang bocor. Ia bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang anak yang ia besarkan dengan penuh kasih tiba-tiba tega mengusirnya? Bagaimana bisa seorang ibu yang berjuang sendirian setelah ditinggal mati suaminya berakhir dengan nestapa seperti ini? Dalam kesendiriannya, hanya seekor monyet yang selalu setia menemani. Kadang monyet itu memeluknya, menatapnya dengan mata yang seolah mengerti penderitaan nenek Pukiam. Meski hanya seekor hewan, monyet itu tampak menjadi satu-satunya teman yang bisa diajak bicara dalam kesendirian. Berbulan-bulan berlalu, hidup Pukiam makin hari makin memprihatinkan. Ia makin tua dan makin renta. Tubuhnya semakin kurus dan rapuh. Bahkan untuk berjalan saja ia seringkali tertatih-tatih. Ia tak punya siapa-siapa lagi, tak ada tetangga yang tahu keadaannya karena letak gubuknya yang jauh dari pemukiman. Setiap hari ia harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup, mencari makan dengan sisa-sisa tenaga yang tersisa.
Suatu hari, Nenek Pukiem jatuh sakit. Tubuhnya yang tua dan lemah tak lagi sanggup melawan dinginnya malam dan panasnya siang. Dengan napas tersengal-sengal, ia hanya bisa terbaring di lantai gubuknya, ditemani oleh monyet setianya yang tak pernah meninggalkannya. Monyet itu sering kali mendekapnya seakan tahu bahwa tuannya sedang berjuang melawan rasa sakit yang amat sangat. Pukiem hanya bisa memejamkan mata, berharap keajaiban datang di sisa-sisa hidupnya. Di tengah penderitaan itu, hatinya tetap teringat pada Udin Kajung. Di setiap sakit yang ia rasakan, nama anaknya selalu terucap di bibirnya. Meskipun ia tahu bahwa Udin Kajung mungkin tak lagi peduli padanya. Ia masih mengingat wajah anaknya, senyum hangat yang dulu selalu menemaninya. Dalam hatinya yang terluka, ia tetap menyimpan harapan kecil bahwa suatu hari Udin Kajung akan kembali dan menyadari kesalahannya. Namun takdir berkata lain. Semakin hari kondisi Pukiem semakin memburuk. Tak ada makanan yang bisa menguatkan tubuhnya, dan tak ada tangan yang merawatnya. Di tengah kesakitan itu, ia hanya bisa pasrah, mengandalkan kasih sayang Tuhan yang masih memberinya sedikit kekuatan untuk bertahan hidup. Setiap malam, ia berdoa sambil menahan sakit, berharap bahwa suatu saat, meski mungkin di kehidupan lain, ia bisa kembali bersama anaknya dan hidup dalam kedamaian. Sementara itu, di rumah megah yang dulu juga menjadi milik Pukiem, Pukiawati dan Udin Kajung hidup dalam kemewahan. Pukiawati menikmati hasil dari manipulasi dan kekejamannya dengan penuh kegembiraan. Namun Udin Kajung, meskipun hidup dikelilingi oleh harta, mulai merasakan kehampaan yang menyiksa batinnya. Setiap kali ia melewati kamar yang dulu dihuni ibunya, ia selalu merasakan sesuatu yang aneh, seakan bayang-bayang ibunya masih menatapnya dari sudut ruangan. Bayangan tentang nenek Pukiem yang terbaring sendiri di gubuk reyotnya, dalam keadaan lemah dan tak berdaya, mulai menghantui pikirannya. Pada suatu malam, saat ia tengah duduk termenung sendirian, tiba-tiba ingatannya terlempar ke masa kecilnya. Ia teringat bagaimana ibunya berjuang keras untuk membesarkannya. Ia ingat bagaimana Pukiem tak pernah mengeluh meski hidup mereka miskin. Tiba-tiba ia merasakan kepedihan yang mendalam di hatinya, rasa bersalah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai tersadar betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat, betapa dalam luka yang ia goreskan di hati ibunya. Rasa bersalah itu semakin membebani hatinya, menggerogoti setiap kebahagiaan yang dulu ia kira akan ia dapatkan dari kekayaan. Malam itu juga, Udin Kajung tak mampu lagi menahan perasaannya. Ia berlari keluar rumah. Di tengah gelap malam, ia menuju gubuk reyot di pinggir desa tempat ia mengusir ibunya. Dengan napas tersengal-sengal, ia tiba di depan gubuk itu. Namun, saat ia membuka pintu, tubuhnya gemetar dan hatinya tersayat melihat pemandangan di dalam. Di lantai tanah yang dingin dan lembab, terbaring tubuh ibunya yang kurus kering, matanya terpejam seakan menunggu datangnya ajal. Hanya monyet kecil yang duduk di sampingnya, memeluk tubuh renta itu dengan setia. Udin Kajung jatuh berlutut di samping ibunya. Air matanya mengalir deras saat ia menggenggam tangan Pukiem yang kini begitu dingin dan tak berdaya. Di tengah tangisannya, ia memohon maaf, berulang kali mengucapkan penyesalannya. Ia menyadari seluruh kekayaan yang ia miliki tak berarti apa-apa jika ia kehilangan satu-satunya orang yang selama ini mencintainya tanpa syarat. Dengan suara lirih, Pukiem membuka matanya, dan saat melihat wajah anaknya, ia tersenyum meski tubuhnya hampir tak lagi berdaya. Ia mengangkat tangannya yang lemah, mengusap wajah Udin Kajung dengan penuh kasih sayang. Meski sakit hati, meski luka batinnya belum sembuh, sebagai seorang ibu, ia hanya bisa memaafkan anaknya. Dalam desahan napas terakhirnya, ia berbisik, "Nak, aku hanya ingin kau bahagia. Jangan pernah lupakan ibu yang selalu mencintaimu." Malam itu, Nenek Pukiem mengembuskan napas terakhirnya di pelukan anaknya. Udin Kajung menangis, menyesali semua perbuatannya, merasa bahwa ia telah kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Kehidupan yang penuh kemewahan kini terasa hampa baginya, karena cinta sejati yang ia abaikan telah pergi untuk selamanya. Dari kisah Nenek Pukiem dan Udin Kajung, ada pelajaran yang begitu dalam tentang cinta dan pengorbanan seorang ibu. Cinta seorang ibu adalah cinta yang tanpa syarat, tanpa pamrih. Bahkan meski terkadang ia harus mengorbankan dirinya sendiri demi kebahagiaan anaknya. Betapa besar kasih sayang seorang ibu, yang rela menderita dalam diam, yang memaafkan meski dilukai, yang selalu mendoakan meski dilupakan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa berbakti kepada seorang ibu adalah kewajiban yang seharusnya tak pernah kita abaikan.
Ibu adalah pelita hidup yang tanpa kita sadari selalu menerangi jalan kita dengan tulus. Namun, kehidupan seringkali membawa kita pada ujian yang berat, di mana godaan dunia bisa membuat kita buta dan lalai. Seperti yang dialami Udin Kajung, seringkali manusia terjebak dalam cinta buta yang membutakan akal dan pikiran, hingga rela melupakan hal-hal yang benar-benar berarti. Inilah sebabnya, mengapa kita harus belajar untuk mengendalikan rasa dengan akal pikiran yang telah dianugerahkan Tuhan. Jangan sampai perasaan menguasai akal sehat kita, karena rasa bisa membawa kita tersesat jika tidak dikelola dengan bijak. Kisah ini menjadi pengingat bahwa hidup bukan hanya soal mengejar kesenangan sementara, tapi soal bagaimana kita menghargai dan menjaga orang-orang yang berharga dalam hidup kita, terutama seorang ibu. Jangan sampai kita baru menyesali kehilangan seseorang setelah ia tiada. Berbaktilah selagi waktu masih ada, cintai ibu selagi masih bisa, dan kendalikan rasa dengan akal yang sehat, agar kita terhindar dari penyesalan yang tak terobati. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya yang dapat menjadi renungan bagi kita semua.